PKBM Bina Warga Kecamatan Begandon menggelar diskusi daring bersama tokoh dan penggiat pendidikan non-formal dari beberapa kabupaten kota di Jawa Tengah. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Bina Warga Kecamatan Begandon menggelar diskusi daring bersama tokoh dan penggiat pendidikan non-formal dari beberapa kabupaten kota di Jawa Tengah. Dalam diskusi daring tersebut membahas tentang beberapa persiapan yang dilakukan dalam pengajaran saat memasuki tatanan normal baru. Diskusi yang dipandu di Laboratorium Komputer PKBM Bina Warga Begandon mengangkat tema memasuki tahun ajaran baru pendidikan non-formal di era new normal. Menghadirkan Dr. Subi Sudarto MSI selaku Subkoordinator Fungsi Kesetaraan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal, Wahyu Yusuf Ahmadi. Kepala Disdikbud Kendal, Wahyu Yusuf Ahmadi menjelaskan bahwa PKBM menjadi langkah dalam hal meminimalisir angka putus sekolah dengan tetap memberikan mutu pendidikan yang sama. Hal ini sesuai dengan misi Bupati Kendal dengan mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, unggul, dan berakhlak mulia. PKBM ini menjadi langkah dalam hal meminimalisir angka putus sekolah sehingga keberadaannya sangatlah penting lantaran PKBM mampu menjaring untuk ikut menciptakan SDM yang unggul dengan inovasi mereka. Sehingga PKBM ini merupakan pelengkap, penambah ataupun pengganti pendidikan formal yang ada. Sehingga harapannya memang masyarakat ini akan memperoleh pendidikan, pengetahuan, keterampilan maupun kecakapan hidup yang diperlukan. Dan memang pemerintah Kabupaten Kendal ini sebagaimana menjalankan salah satu misi Ibu Bupati kita, yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, unggul, dan berakhlak mulia. PKBM ini menjadi sebuah solusi, menjadi sebuah langkah dalam hal untuk meminimalisir angka-angka putus sekolah ataupun tidak melanjutkan dari masyarakat. Prinsip setiap kita, setiap warga, setiap masyarakat berhak memperoleh pelayanan pendidikan yang sama. Nah, PKBM ini dengan semangatnya yang luar biasa, penggiat-penggiat ini terus berkreasi, terus berinovasi, sehingga akan menjaring anak-anak kita, warga-warga kita yang tidak terangkum di pendidikan formal. Sehingga harapannya memang PKBM ini bersama satuan-satuan pendidikan formal baik negeri maupun swasta untuk bersama-sama mewujudkan dan mencerdaskan sumber daya manusia di Indonesia. Ketua PKBM Bina Warga Begandon Mahfutuhin mengatakan dalam diskusi yang disampaikan berisi tentang metode pengajaran baru yang akan segera diterapkan, mengingat akan diberlakukannya tatanan normal baru. Kegiatan ini mempersiapkan tutor untuk memasuki metode pengajaran baru dengan adanya masa pandemi COVID-19 dengan cara jarak jauh atau persiapan pembelajaran di tatanan normal baru. Kegiatan yang mana untuk mempersiapkan tutor dalam pembelajaran tahun ajaran baru di era COVID, istilahnya new normal, sehingga tatkala nanti bulan Juli pembelajaran sudah dimulai, teman-teman sudah siap untuk melakukan pembelajaran secara daring. Materi untuk kegiatan ini diisi oleh narasumber yang pertama adalah Dr. Subi Sudarto MSI selaku Koordinator Fungsi Kesetaraan Kementerian Republik Indonesia, yang kedua Bapak Kepala Dinas. Pembahasannya tadi apa kira-kira yang disampaikan mungkin? Yang disampaikan ya tentang teori e-learning dan daring, tentang pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran yang akan segera dimulai pada bulan Juli mendatang tidak akan memberlakukan tatap muka atau seluruhnya menggunakan metode daring berdasarkan hasil diskusi yang telah dilakukan. Adapun terkait pembelajaran praktek,
untuk sementara ditiadakan. Pelajaran praktikum akan diberlakukan kembali jika sudah ada pengumuman resmi tatanan normal baru dari pemerintah. Reporter RTTV melaporkan dari Kendal, Jawa Tengah. Juga diinisiasi oleh PKBM kami, salah satu PKBM terbaik kami yaitu PKBM Bina Warga, dan juga atas bimbingan dari Pak Dr. Subi dan juga atas dorongan peran serta dari PKBM dari kabupaten kota yang lain, sehingga sedikit banyak PKBM yang ada di Kabupaten Kendal ini menjadi terinspirasi, menjadi semangat untuk selalu berbagi satu sama lain. Dapat saya sampaikan untuk misi Bupati dan Wakil Bupati Kendal dalam RPJMD, misi yang kedua adalah mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, cerdas, dan berakhlak mulia. Satuan-satuan pendidikan, jenjang-jenjang pendidikan ini berperan penting dalam rangka mewujudkan indikator-indikator kinerja dimaksud. Satuan pendidikan yang merupakan satu kesatuan dengan pendidikan formal lainnya, baik itu negeri maupun swasta, yang juga menggerakkan masyarakat ini sehingga lebih bersifat dari, oleh, dan untuk masyarakat. Sehingga diharapkan masyarakat ini dapat memperoleh keterampilan, pengetahuan, kecakapan hidup yang diperlukan dalam rangka besar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga Pak Dr. Subi, Bapak Ibu sekalian, di kesempatan yang baik ini saya dari Kabupaten Kendal mohon terus sinerginya, mohon terus kita saling berbagi, mohon kita saling mendukung, sehingga inovasi, kreativitas, semangat ini baru bisa kita jalankan bersama-sama. Utamanya di kondisi pandemi saat ini, Bapak Ibu sekalian, kita tidak hanya belajar memakai masker, kita tidak hanya belajar mencuci tangan, namun kita juga harus belajar hal-hal yang lebih bermakna. Antara lain adalah kegiatan kita di siang hari ini yang juga memanfaatkan teknologi informasi yang ada, sehingga meskipun kita terpisah jarak, meskipun saat ini kita harus menjaga jarak fisik, kita tetap bisa produktif dan juga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Dari PKBM adalah pendidikan kesejahteraan, baik paket A, paket B, paket C maupun paket C vokasi. Yang kedua adalah pendidikan kecakapan kerja dan juga pendidikan kecakapan wirausaha. Di PKBM Bina Warga ini kami merasa ini merupakan sebuah perwujudan dari harapan-harapan kami yang oleh Bapak Maftukin beserta jajaran ini terus untuk coba dikembangkan. Di sini ada kewirausahaan terkait dengan konveksi, sablon, kemudian juga pembuatan masker. Dan siang ini Pak Daftar, tadi kami juga menikmati es kopi yang sedikit banyak ini menambah semangat kami Bapak. Sehingga kapan waktu mau berkenan untuk rawuh di tempat kami Pak Daftar, kami tunggu di Kendal Bapak, nanti untuk kami mohon bimbingannya. Kemudian pandemi ini memang belum membaik, sehingga sedikit banyak Bapak Ibu sekalian selaku insan-insan yang terdidik, mari untuk tetap menjadi agen edukasi maupun sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan protokol-protokol kesehatan pencegahan COVID-19.